Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Soleman Terik dari GBB Karunia Ciputat, Tangerang Selatan. Senang sekali saya dan PKLU GBB dalam program membaca Alkitab bersama. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga dan Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Sebelum membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, terima kasih kami boleh ada di hari yang baru. Ini semata-mata karena pengasihan Tuhan saja. Berkenanlah Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam membaca sebagian dari isi Alkitab ini. Dalam kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, hamba datang bermohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 3 yang demikian bunyinya. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan pada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikianlah juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafsu yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dalam debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sudah dia? Lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Bermakna, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ayat 17. Sebelum pengkhotbah sudah ingatkan
kalau hidup anak manusia itu pendek, pasal 2 ayat 3, maka kepada penerima kitab ini bukan hanya diajak supaya menikmati hasil jerih lelahnya, tapi diajak juga merenungkan isi hidupnya. Sekarang dengan bahasa yang lain, ia katakan bahwa orang yang sudah meninggal itu lebih enak daripada yang masih hidup. Sebab bagi yang masih hidup, ia harus melihat, bahkan mungkin mengalami warna-warni kehidupan yang kejam karena ketidakadilan. Ayat 16. Penindasan, ayat 4. Pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, dan segala perbuatan jahat di bawah matahari ini. 4:3. Malahan daripada kedua nasib mereka, jauh lebih enak lagi adalah yang belum lahir. Tetapi masalahnya, bagaimana dengan kita yang sudah lahir dan sedang menjalani kehidupan ini? Lebih lanjut lagi, seolah semua orang yang hidup ini tak ubahnya seperti nasib binatang. Sebelumnya, seperti nada kecewa, bahwa orang yang berhikmat dan yang bodoh pada akhirnya menuju kematian juga. Pasal 2 ayat 16b. Maka sekarang apa bedanya dengan binatang? Sama-sama akan mati dan menjadi debu sebagaimana asalnya. Namun pengkhotbah bukanlah menggiring kita akhirnya berputus asa. Ia sangat cerdas. Nasibnya boleh sama menuju kematian sebagaimana dialami oleh orang yang bodoh dan juga binatang. Hal kematian memang merupakan hal yang mendasar dan tak terbantahkan. Dengan adanya kematian, entah kemana rohnya, menunjukkan kefanaan dan keterbatasan. Tetapi bukan berarti pengkhotbah bermaksud supaya kita mengakhiri kehidupan ini. Justru menghargai dan berani mengatakan bahwa hidup ini lebih baik. Sikap ini semoga membuat kita teringat perkataan Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Tenaga dan kuat, kerja yang ku buat, kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Ya Allah pengasih, tolonglah agar aktivitasku hari ini sungguh bermakna bagi banyak orang. Amin. Terima kasih untuk Dewan Pelkat PKLU dan tim kerja program membaca Alkitab bersama. Kiranya kasih serta perkenanan dari Dia saja yang selalu ada pada kita semua.